Ya, pemirsa Anda kembali bergabung bersama kami. Ini adalah segmen terakhir. Kita ada waktu sedikit saja untuk mengomentari tadi ada pernyataan atau cuplikan dari pidato Perdana Pak Prabowo atau Presiden Prabowo terkait dengan hilirisasi. Gitu. Ini masih ditunggu-tunggu sebenarnya ya. Apalagi kira-kira perluasan atau konsep dari hilirisasi yang ditawarkan dari apa yang sebenarnya sudah kita jalankan sekarang ini. Mungkin Pak Andri catatannya terlebih dahulu sebelum saya beralih ke Pak Derajat. Kalau kita melihat kan memang sudah dilakukan sejak lama, tetapi kemarin dengan penghentian ekspor nikel ore misalnya tahun 2020, ini sudah mulai sampai dengan hari ini. Pekerjaan rumahnya adalah bagaimana creating demand sebetulnya dan protect demand di dalam negeri. Karena ini biasanya cuma dilakukan oleh satu dua kementerian saja gitu. Kementerian yang lain tidak memproteksi pasar di dalam negeri sehingga hilirisasi terasa tidak begitu menguntungkan begitu. Jadi kita tahu sendiri ya bagaimana konsep mobil listrik sekarang ya, di mana sangat sulit sekali gitu ya bagi produsen mobil listrik untuk bisa menjual mobilnya di dalam negeri untuk base-nya nikel misalnya. Sekarang kan sudah banyak yang LFP gitu, tapi kan hilirisasi kita kan nikel begitu ya. Tidak diberikan insentif juga begitu ya bagi yang memproduksi nikel ini. Jadi PR utamanya adalah ya selain tentu deregulasi dan beberapa kemudahan investasi yang diberikan, tetapi juga harus diyakinkan bahwa demand itu terbesar ada di Indonesia dan untuk protect demand itu ya beberapa hal harus dilakukan. Komoditas-komoditasnya apa? Ada perlu tambahan tidak? Karena sekarang kan jumlahnya juga ada berapa? Saya rasa tidak perlu ada tambahan. Udah banyak ya 28 komoditas. Tinggal bagaimana execute-nya saja. Bagaimana kita bisa menghadirkan investor untuk ikut mengolah SDA kita di dalam negeri dan keinginannya adalah creating jobs gitu ya, menciptakan lapangan pekerjaan yang saat ini memang susah tadi ada PHK juga besar sekali 53.000 sekarang lapangan pekerjaan hanya bisa diciptakan 2 juta dalam 5 tahun yang sebelumnya 8 juta. Jadi bagaimana hilirisasi ini bisa mendorong lapangan pekerjaan ke depannya seperti itu. Tapi ya tadi kerjanya tidak hanya oleh satu kementerian saja, tetapi juga oleh kementerian-kementerian yang lain. Gimana Pak Derajat? Jangan sampai satu memberikan insentif, yang lain memberikan disinsentif bagi investor. Gitu. Ya, kalau, itu kerap terjadi seperti itu karena apa tuh Pak? Kalau hilirisasi minerba itu kan memang investasinya gede ya. Jadi itu tugasnya Mas Rosan lah nanti cari investasi besar. Tapi saya dari 21 komoditi sekarang kemudian akan ditambah lagi. Jadi ada tambahan ya sebenarnya ya? Itu kita mungkin bisa fokus lebih banyak ke agrobase industries. Karena penciptaan lapangan kerjanya tinggi. Contohnya kopi saja. Ya. Kopi kalau kita lakukan hilirisasi dengan pengolahan yang jauh lebih bagus, itu berapa barista yang akan dibutuhkan. Barista itu middle class jobs, ya kan? Itu akan menciptakan lapangan kerja di sektor-sektor lanjutan ya. Coklat ya. Kemudian kelapa, kita punya gula ya, tebu ya. Kalau itu bisa bisa kita tingkatkan produksinya ya, huluisasinya jalan ya. Kemudian hasil produksinya itu bisa diolah lebih lanjut, berapa banyak industri makanan minuman yang tertolong. Industri makanan minuman itu penciptaan lapangan kerjanya luar biasa tinggi. Ya, dan mereka banyak terganggu oleh aturan-aturan sekarang sebenarnya. Nah, hilirisasi artinya akan diproteksi juga atau seperti apa kalau untuk agrobisnis? Kalau hilirisasinya jalan dengan benar nggak perlu proteksi. Saya waktu di satu lembaga ditanya apakah untuk hilirisasi kita perlu ekspor bens? Nggak perlu sebenarnya. Ekspor bens itu perlu karena konsep hilirisasi kita agak cepat gitu ya. Tapi saya kasih contoh waktu kita hilirisasi kayu lapis. Itu kita bisa jalan, cuman karena kita nggak menjaga keberlanjutan dari kayunya, akhirnya ambles ya. Dan hilirisasi itu juga nggak perlu harus ada barangnya diproduksi dalam negeri. Contohnya apa? Mie instan. Mie instan itu hilirisasi. Kita menguasai mie instan. Gandumnya padahal kita impor. Nah, apalagi yang produk-produk pangan yang memang sudah bisa kita produksi ikan, kemudian rumput laut. Ini
Ini teknologinya nggak terlalu tinggi, investasinya nggak sebesar nikel, Iya. tapi lapangan pekerjaannya bisa banyak antara yang ikut penciptaan terlibat. lapangan pekerjaan begitu dan peluangnya itu kan juga harus Dan sinkron itu nanti gitu ya. akan memutar kelas menengah. Jadi Oke. saya rasa sih akan ada tetap Minerba itu yang makanya ada Menteri Investasi dan Hilirisasi. Iya. Tetapi Spesifik dari ya, tapi dari investasi yang dan pangan hilirisasi. itu juga akan ada. Oke, melihat paparan tadi kan kita sudah singgung ini sebenarnya baru di permukaan gitu ya, berbagai strategi yang akan dijalankan ke depan, tapi kita sudah mendapatkan kurang lebih gambaran kasarnya, begitu nanti mungkin bisa kita bahas lebih jauh. Tapi mungkin yang sekarang juga menyita perhatian adalah soal harapan pertumbuhan ekonomi 8% begitu. Apakah optimis bisa tercapai gitu harapan itu? Kita lihat dulu ini adalah pertumbuhan ekonomi Indonesia 10 tahun terakhir gitu ya, angkanya dari tahun 2014 ya, itu di 5%, kemudian turun di 4,88%, di 5% pada tahun 2016, turun lagi, kurang lebih stabil lah ya, begitu kecuali pada saat COVID itu turun sampai dengan minus 2,07%, kemudian perlahan-lahan naik lagi sampai dengan ke 5,31% di tahun 2022 dan stabil di kisaran pertumbuhan 5%. Nah sekarang harapannya adalah untuk mengejar pertumbuhan 8% begitu ya. Saya mau kemana dulu nih yang menjawab terlebih dahulu? Pak Derajat atau Pak Andri? Saya terakhir penutupnya aja. nanti ya. penutupnya. Gongnya Oke. di Pak Derajat begitu. Silakan Pak Andri. Ya sebetulnya pertama gini, kenapa? Kita pernah mencapai 8% sebenarnya. Pernah. ya. 5 Betul. kali kita dari Iya. tahun 60 itu 5 kali. Iya. Pernah. Tetapi kan kita melihat bahwa kepentingan 8% itu apa sih sebetulnya? Kan 2045 kita diharapkan menjadi negara maju. Iya. Salah satu syaratnya kan 6-7%. Tapi kalau kita berbicara mengenai 8%, saya rasa dalam 1 tahun bisa nyampe 6% aja, saya rasa itu prestasi yang Itu cukup prestasi. besar gitu ya. Dalam 6% itu dalam apa? Dalam 5 1 tahun, tahun, ya? Dalam misalnya. 1 tahun? tahun atau ya mungkin 2 tahun lah ya. 2 tahun saya rasa itu Bisa. prestasi gitu Bisa ya. dong, berarti kalau dalam 2 tahun 6%, 8% bisa. Betul, gitu tapi ya? syaratnya cukup banyak. Syaratnya Saya rasa banyak. cukup banyak. Ya itu tadi ya, kita melihat pada hari ini pekerjaan rumahnya masih besar, daya beli masih tertekan begitu ya, kelas menengah turun. Ini kan konsumsi kan, bagaimana 55% dari aktivitas ekonomi Indonesia ini bisa digerakkan gitu ya lewat konsumsi tadi. Yang kedua adalah dari investasi, dari industri gitu ya. Bagaimana sekarang ya kita bisa lihat sendiri begitu ya bahwa industri yang menyerap tenaga kerja yang cukup besar, industri padat karya, ya menurut saya kinerjanya tidak begitu baik gitu ya. Tekstil peranan misalnya salah sektor satunya. swasta gitu dalam hal ini. Ya itu kan mungkin menjadi sedikit salah satu tantangan tersendiri begitu. Jadi ada beberapa syarat juga. Kita juga melihat bahwa investasi masih belum efisien. Core kita gitu ya, yang masih belum cukup baik dibandingkan negara-negara. Ada banyak catatan, ada banyak PR. Pak Derajat, 1 menit saja. Kita harus 1 tutup. menit. Ya, jadi 8% itu adalah 1 kali di antara ini 5 tahun itu. Untuk 2025 kita perlu minimal 5,9% targetnya. Dan itu 2025 itu berarti tahun depan. tahun depan. Dan itu bisa dicapai kalau fiskal kita cocok, kemudian swasta. Ya, jadi swasta kita harus dorong untuk lakukan reindustrialisasi. Industri kita harus tumbuh lagi, harus kita hidupkan lagi. Dengan cara? Dengan berbagai cara, mulai dari deregulasi, debirokratisasi, insentif, termasuk pajak 12% perlu kita tinjau lagi PPN. Jadi itu senang pokoknya mendengarnya semuanya, ya seperti itu ya. Ya, ekosistemnya harus diciptakan untuk itu. Baik kalau begitu, sayang sekali waktunya sudah habis. Terima kasih sekali lagi Pak Derajat, Pak Andri sudah bergabung bersama kami malam hari ini. Pemirsa, kerja keras, kekompakan kabinet serta kemampuan menutup potensi kebocoran anggaran akan menjadi kunci dalam mewujudkan sejumlah kebijakan yang akan digulirkan pemerintahan Prabowo Gibran. Demikianlah program Prabowo Nomik malam hari ini. Saya Kania Sutisnawinata, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.